Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, Indonesia sudah terlebih dahulu kedatangan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka berkulit hitam mirip dengan jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito bertalian darah dengan jenis Negro yang ada di Afrika serta Kepulauan Melanesia Pasifik, juga belum banyak diketahui secara pasti bagaimana sejarah perpindahan mereka. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan di Jambi, di Siak dan di Sulawesi Pojok Tenggara. Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah kemudian disebut nenek moyang orang-orang Indonesia saat ini. Proto-Melayu atau Melayu tua diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang terbesar dari Madagaskar hingga pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan, yaitu Yunan. Ciri-ciri atau karakteristik ras Proto-Melayu atau Melayu tua diantaranya rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam, lalu ke Kepulauan Indonesia. Mulanya mereka menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu Kepulauan Indonesia. Pada saat datang para imigran baru, yaitu Detro Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan sebagai tempat tinggal mereka. Ras Proto-Melayu tersebut kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga mengudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu kemudian melebur. Peleburan penduduk asli dan ras Proto-Melayu muncul suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan mereka yang terisolasi menyebabkan ras Proto-Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu juga Islam. Kemudian para ras Proto-Melayu mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Persebaran suku Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari Kepulauan Indonesia. Sedangkan suku Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Malaka Barat. Beberapa kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Karen di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak. Deutro Melayu atau Melayu muda merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau disebut juga kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi dibanding ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban ras ini ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia bisa dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia yang berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini bisa ditemukan di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam bidang pengolahan tanah, ras ini memiliki kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah pertanian dahulu. Ras Deutero Melayu juga memiliki peradaban pelayaran lebih maju dari ras sebelumnya, karena petualang mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Deutero Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagai ras Deutero Melayu, ada yang mencapai Kepulauan Jepang, bahkan ada juga yang sampai ke Madagaskar. Kedatangan ras Deutero Melayu di Kepulauan Indonesia semakin lama semakin banyak. Lalu mereka berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat tinggal baru mereka. Akhirnya Proto dan Deutero Melayu membaur, kemudian menjadi penduduk Kepulauan Indonesia. Ras Melanosoid tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, ras Melanosoid tersebar di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, rumpun Melanosoid meliputi Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji, Vanuatu. Awal kedatangan bangsa Melanosoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu sekitar tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Saat suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku dan permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan di permukaan saat ini. Pada saat itu muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Jumlah bangsa Melanosoid saat itu mencapai 1.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanosoid dikenal dengan Paleolitikum. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka merupakan manusia wajak yang terbesar ke timur dan menduduki Papua. Sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu, di Papua manusia wajak hidup membentuk kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan, juga akar-akaran, serta berburu di hutan belukar. Tempat tinggal ras ini berupa perkampungan yang terbuat dari bahan yang ringan. Sebenarnya, rumah-rumah tersebut hanya berupa kemah atau tada angin yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang besar. Kemah-kemah dan tadah angin tersebut hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di luar rumah. Bangsa Proto-Melanosoid terus terdesak oleh bangsa Melayu karena mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru tersebut. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanosoid menghasilkan keturunan Melanosoid Melayu yang saat ini mereka menjadi penduduk di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Teori Out of Africa menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Teori ini berlandaskan pada dukungan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Menurut ahli genetika dari Amerika Serikat, Max Emmett, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Dari Afrika, mereka menyebar keluar Afrika. Dari hasil penelitian Emmett, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Manusia purba ini memiliki gaya hidup nomaden sehingga selalu berpindah-pindah untuk mendapatkan makanan.
Manusia purba zaman ini juga memiliki tujuan, yaitu menuju ke Asia Barat. Jalur yang mereka lewati ada dua, yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai lalu ke utara melewati Arab Levant. Dan yang kedua melalui jalur Laut Merah. Bukti bahwa keberadaan manusia Afrika ini telah sampai ke Australia, yaitu dengan ditemukannya fosil laki-laki di Lage Mungo, jejak paling kuat untuk membuktikan bahwa manusia Afrika telah berimigrasi hingga ke Australia adalah dengan jejak genetika.